Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Terus kamu Boim, tolong HP-nya dimasukkan terlebih dahulu ya. Takutnya mengganggu aktivitas belajar mengajar kita pada kali hari ini. Oke Bapak, maaf. Oke, yang lainnya juga tolong HP-nya dimasukkan terlebih dahulu. Kita akan fokus belajar ya. Nah, baik, kalau begitu boleh Andre, boleh Dias untuk dibuka terlebih dahulu kelasnya. Oke, disiapkan. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pada kali hari ini kita akan mulai belajar tentang kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat. Nah, sebelum lebih lanjut dan lebih dalam ke materi kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih. Kemarin kan kita sudah belajar terlebih dahulu ya mengenai kesetaraan. Ada yang ingat gak sih apa itu kesetaraan? Ya Pak, Ya, silakan Dias. jadi kesetaraan itu adalah mendapatkan hal yang sama, mendapatkan hak yang sama, istilahnya dikurangan, semuanya mendapatkan perlakuan yang sama. Oke, betul banget ya. Jadi kesetaraan itu dapat diartikan sebagai memperoleh hak yang sama, tidak ada perbedaan atau tidak berbeda-bedakan. Karena pada dasarnya kesetaraan itu memiliki arti setara atau sederajat, yang dimana dengan demikian hal itu menunjukkan bahwa adanya sebuah tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, yaitu tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Nah, dalam kamus sosiologi sendiri, kesetaraan itu diartikan sebagai peta politik sosial, yang dimana setiap orang yang ada di lingkungan masyarakat atau kelompok tertentu itu memiliki status yang sama, memiliki hak yang sama. Nah, contoh hak yang sama itu seperti apa? Contohnya itu seperti memiliki mendapatkan pendidikan yang setara, terus juga mendapatkan perawatan kesehatan yang sama. Itu kan menunjukkan bahwa adanya bentuk kesetaraan, gitu ya. Oke, ini materi yang minggu lalu. Kita lanjut ke perbedaan sosial di masyarakat. Jadi perbedaan sosial di masyarakat ini dibedakan menjadi dua hal, yaitu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai diferensiasi sosial. Jadi diferensiasi sosial itu apa sih Pak? Nah, diferensiasi sosial ini adalah penggolongan masyarakat berdasarkan faktor-faktor tertentu yang sejenis, yang dimana dapat diartikan bahwa diferensiasi sosial ini merupakan perbedaan di masyarakat yang berdasarkan faktor-faktor tertentu yang sejajar gitu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti ras, budaya, agama, suku, gender, dan lain sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa perbedaan di masyarakat itu memiliki yang sejajar, itu memiliki kesamaan gitu, sejajar. Nah, itu perbedaannya. Perbedaan yang sejajar. Pak, saya nanya Pak. Oke, boleh silakan. Nah ini ya Pak, sosial. Ya, Tadi kan Bapak kan berdasarkan kesetaraan ya. ya. Apakah di dalam diferensiasi sosial itu tidak akan terjadi sebuah konflik kan, Pak? Oke. Karena kesetaraan itu. Oke, boleh. Terima kasih Ibrahim. Pertanyaannya ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi Ibrahim nanya apakah
karena perbedaan sejajar ini tidak memungkinkan adanya konflik. Nah, tidak demikian Ibrahim, karena meskipun kita mengetahui bahwa diferensiasi sosial itu merupakan perbedaan yang secara sejajar gitu, nah itu tidak menutup kemungkinan adanya konflik, karena pada realita sekarang masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa yang memandang rasial gitu, yang menganggap bahwa masyarakat kita itu lebih baik daripada masyarakat orang lain gitu, budaya orang lain. Nah, jadi hal itu tidak menutup terjadinya konflik sosial gitu. Terima kasih. Nah, karena perbedaannya ini secara sejajar, sehingga diferensiasi sosial ini memiliki dimensi yaitu horizontal gitu, karena dia itu sejajar, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Oke, secara horizontal. Nah, selanjutnya stratifikasi sosial. Nah, di sini menurut Irwan Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial itu sebagai pembedaan masyarakat ke dalam kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Nah, jadi dapat diartikan bahwa stratifikasi sosial ini merupakan perbedaan di masyarakat itu yang secara bertingkat gitu. Jadi ada yang lapisan atas, lapisan tengah, atau lapisan bawah. Nah, ini menunjukkan suatu tingkatan. Makanya bentuk dari stratifikasi ini itu vertikal. Kalau tadi kan horizontal. Nah, kalau yang ini horizontal ya. Kalau ini vertikal karena menunjukkan adanya sebuah tingkatan. Jadi contohnya itu seperti apa, Pak? Nah, contohnya itu seperti bos dengan karyawan, masyarakat kaya dengan masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Nah, itu kan menunjukkan bahwa adanya lapisan di masyarakat, ya kan, ada lapisan atas, lapisan tengah, sama lapisan bawah. Nah, di stratifikasi ini juga ada 3 bentuk, yaitu stratifikasi tertutup, stratifikasi terbuka, dan stratifikasi campuran. Kita pertama di stratifikasi tertutup. Nah, stratifikasi tertutup ini dapat diartikan sebagai sistem lapisan sosial yang dimana individunya itu tidak dapat pindah ke lapisan lain. Nah, pindah ke lapisan lain gitu. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti benar yang dikatakan Atika, seperti kasta, terus juga sistem kerajaan yang dimana tahta kepemimpinan raja itu hanya bisa digantikan oleh keturunannya saja, tidak masyarakat umum gitu. Sehingga bentuk dari stratifikasi tertutup itu kan seperti lingkaran. Nah, itu karena dia itu secara turun-temurun gitu. Jadi bakalan stuck di lapisan tersebut. Nah, selanjutnya ada di stratifikasi terbuka. Nah, stratifikasi terbuka ini dapat diartikan sebagai sistem lapisan sosial yang dimana individunya itu dapat berpindah ke lapisan lain. Nah, ini kebalikannya dari stratifikasi tertutup ya. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti presiden kita sekarang, yaitu Bapak Joko Widodo, yang dimana dia merupakan anak dari seorang tukang kayu yang tiba-tiba menjadi seorang presiden. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia yang dari lapisan rendah ke lapisan atas gitu. Nah, itu menunjukkan stratifikasi terbuka. Lalu yang ketiga itu stratifikasi campuran. Nah, stratifikasi campuran itu seperti apa? Nah, stratifikasi campuran itu kan merupakan perpaduan dari stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka. Nah, contohnya itu yang tadi seperti Atika bilang, sistem kasta. Nah, jika misalnya nih Dwi orang Bali. Nah, dia yang dimana masyarakatnya itu kan menganut sistem kasta kan. Nah, kebetulan di Dwi ini kasta Sudra gitu, kasta yang paling bawah. Kasta yang paling bawah ya. Kasta yang paling bawah. Nah, si Dwi tidak akan mendapatkan suatu kehormatan atau jabatan jika dia tidak pindah ke wilayah yang stratifikasinya terbuka, yang masyarakatnya itu berpikir rasional gitu. Nah, oleh karena itu, Dwi jika ingin memiliki penghormatan gitu ya. Nah, itu dia itu harus pindah dari wilayah yang masyarakatnya tadi menganut sistem kasta, yaitu stratifikasi tertutup, pindah ke wilayah yang masyarakatnya berpikir jernih gitu, berpikir rasional, yaitu di mana masyarakatnya stratifikasinya terbuka gitu. Oke. Ada pertanyaan?
Oke, lanjut ke bentuk-bentuk kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat. Nah, Bapak di sini hanya mengambil 3 bentuk kesetaraan dalam perbedaan sosial yang sering menjadi polemik di lingkungan masyarakat, yaitu ada gender, agama, dan pendidikan. Nah, yang pertama itu gender. Kita tahu ya bahwa gender ini sering menjadi polemik karena adanya diskriminasi terhadap salah satu gender gitu. Nah, dimana biasanya ini diskriminasinya itu terhadap gender perempuan. Nah, perempuan ini biasanya tidak boleh bekerja, terus melakukan pekerjaan-pekerjaan pria. Nah, itu tidak boleh kan biasanya. Nah, itu diskriminasi gender. Nah, itu kan bentuk ketidaksetaraan kan. Nah, lalu gimana untuk menjadi setara gitu? Nah, bentuk kesetaraannya itu sekarang lahirnya yang namanya emansipasi wanita, betul. Yang dimana wanita sekarang memiliki kesetaraan gitu dengan pria, yaitu dia bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan pria gitu. Nah, terus juga pria juga boleh melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh wanita. Terus habis itu yang kedua itu ada agama. Agama juga sering menjadi polemik di masyarakat ya, dimana jika kita tidak menjaga suatu keharmonisan dalam agama gitu, itu akan menyebabkan suatu perpecahan gitu, akan menyebabkan suatu peperangan antara agama gitu. Makanya sehingga kita harus setara gitu, harus menjalankan kesetaraan. Nah, terus bentuk kesetaraannya itu seperti apa? Nah, kesetaraannya itu bisa dengan memperoleh hak yang sama, yaitu memperoleh hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing gitu. Terus yang ketiga itu ada pendidikan. Nah, kita tahu ya bahwa ada di masyarakat Indonesia sendiri itu yang memiliki pendidikannya itu tinggi, dan juga bahkan ada yang masyarakat tidak punya pendidikan. Nah, oleh karena itu bentuk kesetaraannya itu apa? Yaitu dengan memeratakan pendidikan gitu. Nah, itu kan merupakan suatu bentuk kesetaraan. Oke, dapat dipahami? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang ingin bertanya? Ibu, Pak. Nah, di sini setelah menjelaskan materi tadi, Bapak ingin menampilkan video yang merupakan permasalahan kesetaraan di lingkungan masyarakat. Tolong diperhatikan dengan baik dan cermat ya. Soalnya kalian habis ini akan melakukan analisis dan berdiskusi. Okay?
Jadi itu tadi salah satu video bentuk permasalahan ketidaksetaraan di lingkungan masyarakat ya. Nah sekarang Bapak ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi dan menganalisis yang video tersebut yang tadi Bapak tampilkan. Yang ini kelompok pertama, ini kelompok Bapak kasih waktu selama 2 menit ya. Kasih waktu selama 2 menit untuk berdiskusi. Oh, ada. Ayo semuanya berkontribusi ya. Nanti ini lagi diskusi. Bener Pak, diskusi Pak. Ini Dian serius banget nih kayaknya. Oke, semuanya harus menyatukan opini ya. Baik Pak. Kita udah Apa lagi diskusi kenapa? Tanggal waktu Pak, tanggal waktu. Oke, baik. Ini karena waktunya sudah ini ya, sudah habis untuk diskusi. Apakah kalian sudah selesai? Sebentar lagi Pak. Jika sudah, tolong mungkin dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan perwakilannya. Ya Pak, menurut kami itu tadi buat video tentang ketidaksetaraan gender. Terus kenapa bisa terjadi karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa punya stigma bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu ada batasannya Pak. Jadi yang laki-laki harus menjadi laki-laki, terus yang perempuan harus menjadi perempuan. Nah terus apa solusi yang bisa dilakukan menurut kelompok kami? Kita harus mulai mengajarkan atau menormalisasi bahwa kegiatan-kegiatan domestik kayak tadi main bola atau memasak itu bukan cuma punya perempuan atau cuma punya laki-laki, tapi punya semua orang. Baik, terima kasih ya Tika. Boleh dikumpulkan. Bagaimana kelompok 2? Masalah selesai. Oke, mungkin perwakilannya untuk mempresentasikan. Oke. Jadi kalau menurut kelompok kami kurang lebih sama sih Pak, dan setuju juga sama kelompoknya Tika gitu. Jadi video itu kan tadi kan tentang adanya peran gender dan jenis kelamin gitu. Dimana ada beberapa orang yang diskriminasi. Mungkin kelompok 1 boleh untuk Diem dong nih. Janji. Banget sih. Hargain dong. Nah, jadi tadi ketidaksetaraan gender itu juga terjadi karena Indonesia itu masih kental budaya patriarki Pak. Terus juga mereka itu masih kurang teredukasi yang namanya peranan gender dan lain-lain gitu. Jadi seperti apa mereka itu belum mendapatkan pendidikan seperti itu gitu. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah, nah yang pertama itu jangan membeda-bedakan kita dari hal-hal kecil dulu gitu, kita jangan membeda-bedakan. Nah terus juga mungkin dari pendidikannya juga harus dibenerin Pak. Jadi kan kayak dari SD itu kan diajarin kayak laki-laki itu punya peran
dan cewek juga punya peran gitu kan. Kita benar kata Atika harus berorganisasi yang dimana dua-duanya itu bisa melakukan peran tersebut gitu Pak. Jadi nggak ada yang namanya diskriminasi. Muka-muka. Baik, tadi dari kelompok Atika dan Dias itu sudah sangat baik ya dalam beropini, dalam menganalisis dan memberikan solusi. Jadi benar, karena pada dasarnya ketidaksetaraan yang terjadi di video tersebut itu dikarenakan adanya budaya patriarki yang melekat pada masyarakat. Nah, sehingga menumbuhkan stigma di masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, tidak bisa disamakan gitu dalam segala aspek gitu, tidak bisa disamakan. Nah, hal ini juga mengkonstruksi cara berpikir masyarakat bahwa perempuan itu tidak boleh mengerjakan pekerjaan laki-laki dan yang laki-laki tidak boleh mengerjakan pekerjaan perempuan. Nah, sehingga cara yang tepat untuk bisa jadi setara gitu kan biar gak ini kan tadi kan karena ketidaksetaraan kan. Nah, caranya itu yaitu dengan stop stereotip dan stop diskriminasi. Betul banget. Kita harus memberikan kesempatan kepada semuanya itu untuk menunjukkan eksistensinya, yaitu dalam segala hal gitu. Menunjukkan eksistensinya bahwa yang pria ini juga bisa melakukan pekerjaan wanita dan yang wanita juga bisa mengerjakan pekerjaan pria. Terus juga kita harus bersikap adil gitu terhadap gender, tidak membeda-bedakannya gitu. Oke, dapat dipahami? Oke, mungkin karena waktunya sudah habis dan mau jam istirahat ya, mungkin ketua kelas boleh ditutup terlebih dahulu. Oke. Bersiap. Siap. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali untuk penugasan nanti saya berikan kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas tolong dikoordinasikan. Siapa? Terus nanti tugasnya juga dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.